Bisa teman-teman lihat di sini berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya Rp1.320.000. Nah, jadi silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu ya bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berat galbe dipersilakan dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Dengan membantu mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya. Agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan, meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru ya, mudah cair di tahun 2022 ini. Dan untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya yang akan saya berikan di video kali ini. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kemudian yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik yang sudah terdaftar di aplikasi yang OJK. Dan kemudian di poin ketiga kalian jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang akan saya coba menjelaskan satu persatu. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu keamanan data-data kalian, contohnya nanti pada bagian kontak, kemudian di bagian ruang memori ataupun di penyimpanan, pesan, kotak masuk, serta nanti di telepon. Harap teman-teman ganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, nah malahan nanti data-data kalian akan tersadap dan bisa jadi akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu ya, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian di poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan terlebih dahulu apakah kalian memiliki rawatan ataukah tidak. Jika belum,
Di sini saya merekomendasikan ya contohnya nanti seperti di aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya dan juga terdaftar di OJK. Nah, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan pada saat teman-teman melakukan peminjaman akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu ya, harap teman-teman perhatikan dengan baik. Kemudian untuk poin ketiga di sini teman-teman jangan terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman. Karena sekarang teman-teman banyak sekali ya aplikasi pinjol ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu kalian jangan percaya ya teman-teman. Dikarenakan biasanya nanti setelah di ACC untuk di aplikasi pinjol ilegal hanya bisa dicairkan 600.000 dan tenor selama 7 hari serta bunganya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan terlebih dahulu dengan baik, jangan sampai kalian gerusa-gerusu sembrono melakukan peminjaman. Nah, jadi itulah tadi teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan pada video kali ini. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh pihak DC. Dan akhirnya pihak peminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ya, ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan marilah teman-teman kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita, namun data-data kita aman. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan baik dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi bernama EasyCash. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info ya teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kemkominfo sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, baik, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya teman-teman, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya pasti akan mengakses perizinan ke kontak, penyimpanan lokasi, SMS, dan juga telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh nanti untuk di bagian kontak kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun untuk lebih mudahnya kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, harap kalian ganti terlebih dahulu ya, menggunakan foto-foto orang lain ataupun video-video orang lain. Dan kemudian untuk di bagian SMS, teman-teman bisa buatlah riwayat SMS palsu dan juga di telepon kalian juga bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin ya. Dikarenakan cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya bisa terhindar dari penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba langsung membuka saja aplikasinya untuk melihat persyaratan-persyaratan apa saja dan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan ya dalam aplikasi EasyCash ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jadi seperti inilah ya tampilan dari aplikasi EasyCash. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini.
Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Nah, teman-teman, ini sedikit info ya teman-teman. Kalian jangan terkecoh dengan nama aplikasi yang tertera ya. Ini adalah aplikasi EasyCash. Teman-teman bisa cek untuk di daftar landing OJK ya teman-teman. Di situ ada EasyCash yang asli teman-teman yang sudah terdaftar di OJK, dan ini adalah yang penipuannya teman-teman. Maksudnya adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi sekali lagi teman-teman harus bisa mengkondisikannya, dan di sini teman-teman harus bisa mencerna ya teman-teman ya, mana yang baik ataupun mana yang tidak. Untuk di aplikasi yang satu ini adalah aplikasi yang ilegal teman-teman, belum terdaftar legalitasnya di OJK. Hanya namanya saja yang sama dengan EasyCash yang satunya teman-teman yang sudah terdaftar di OJK. Nah, baik, sekarang kita lanjut teman-teman. Di sini untuk jumlah pinjaman yang diberikan dalam aplikasi ini sebesar 8 juta rupiah ya teman-teman. Nah, namun di sini sedikit info, kalian jangan terburu-buru dikarenakan biasanya nanti setelah di ACC ya untuk di aplikasi pinjol ilegal hanya bisa dicairkan sebesar Rp600.000 serta tenor selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman nanti kondisikan dengan baik keamanan data-data kalian. Nah, baik, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi EasyCash ini kalian bisa klik saja segera ajukan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di halaman pertama kita disuruh mengisi informasi pribadi ya, seperti tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pengisian alamat lengkap KTP, dan juga jenis pekerjaan. Ini harap teman-teman isi berdasarkan dengan dokumen teman-teman. Di sini sedikit info untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP, usahakan nanti teman-teman harus mengisi selengkap-lengkapnya ya. Jangan sampai kalian nanti isi asal-asalan. Dikarenakan teman-teman, jika nanti kalian mengisi asal-asalan maka sudah otomatis pengajuan kalian autol. Dikarenakan dari kemarin banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan ya teman-teman kepada saya bahwasanya gagal terus pada saat melakukan peminjaman. Nah, setelah saya cek ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mengisi alamat lengkapnya itu asal-asalan, tidak sebenar-benarnya. Jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah apalagi datang ke kantor. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya. Kemudian untuk di bagian jenis pekerjaan, bagi teman-teman nanti yang tidak bekerja atau belum bekerja, kalian bisa isi yang karyawan swasta. Jika sudah, klik yakin. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap yang pertama, kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya, di sini kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, gunakanlah kontak nomor admin slot, ataupun di sini kalian juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama kalian istilah yang pasangan, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi, dan juga pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu, jika sudah kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah, jadi jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, di sini usahakan teman-teman pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan, usahakan nanti kalian harus mengupload dengan benar, jangan sampai ya pencahayaan nanti mengganggu foto KTP kalian, usahakan harus jelas. Jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP dengan benar, maka nanti secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP akan otomatis terisi. Nah, jadi di sini tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik saja yakin. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini usahakan teman-teman kalian harus memiliki akun bank pribadi ya, karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nama rekening orang lain. Nah, namun di sini bagi teman-teman yang ingin mencairkan lewat aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Di sini untuk di bagian nama bank kalian bisa isi saja yang Bank CIMB Niaga ya. Nah, untuk di bagian kodenya kalian bisa cek untuk di tab komunitas yang saya bagikan. Di situ sudah saya berikan beberapa kode-kodenya ya untuk nama-nama bank yang ada. Jadi seperti itu, dan usahakan harus aktif ya teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja lanjut.
Kalian bisa klik saja yakin. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya sebesar Rp1.600.000 dengan durasi pinjaman 7 hari dengan bunga Rp560.000 dengan jumlah yang harus dibayar Rp1.600.000. Nah, di sini teman-teman, jika kalian menyetujui dengan kalkulasi ini, kalian bisa klik saja menyetujui pinjaman. Nah, maka nanti teman-teman akan secara otomatis ya data-data akan terdeteksi oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit teman-teman. Nah, jadi harap dipastikan untuk smartphone kalian dalam keadaan aktif ya. Karena untuk pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon jika nantinya pengajuan teman-teman di ACC. Jadi seperti itu. Nah, baik. Mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.